Mutiara Hitam, Jilid 10 bagian 4. Seperti dalam mimpi, suling emas dan talibu menurut saja digandeng Yalina menuju meja di tengah ruangan itu. Ketika melihat jenggot palsu dan baju bertumpuk di sudut, Yalina tertawa. Ah, kiranya engkau yang menyamar sebagai Bu Beng Lojin. Pantas saja aku merasa seperti mengenalmu dan begitu bertemu, kau mengingatkan aku akan suling emas. Koko, kenapa kau begini kejam menggodaku? Tidak langsung menemuiku yang sudah 20 tahun mengharap-harapmu. Suling emas menjatuhkan diri di atas kursi sambil menarik napas panjang. Pangeran Talibu memandang wajah suling emas dengan bermacam perasaan mengaduk hatinya. Tentu saja pemuda ini menjadi bingung setengah mati. Selama ini yang ia ketahui adalah bahwa dia adalah putra kandung Panglima Besar Kayabu yang pada usia 5 tahun diangkat putra oleh sang ratu. Dan kini dari Ratu Yalina sendiri ia mendengar bahwa dia adalah putra suling emas. Bagaimana ini, Lin Moy, semenjak pertemuan antara kita 20 tahun yang lalu, dengan terpaksa sekali dan dengan hati luka aku terpaksa meninggalkan Khitan, meninggalkan engkau yang sudah menjadi ratu. Tak mungkin aku mencemarkan dan merusak namamu di mata rakyatmu hanya demi kesenangan hatiku sendiri. Aku rela berkorban dan selama 20 tahun menderita sakit batin yang amat hebat. Akan tetapi, mengapa kau sekarang mengatakan bahwa pangeran ini adalah putraku? Apa artinya semua ini? Betul sekali ucapan Paman Suling Emas, Ibu. Bukankah aku putra tunggal Pangeran Kayabu yang Ibu angkat sebagai putra? Ratu Yalina kembali memegang tangan kedua orang itu di atas meja seakan-akan ia mencari kekuatan dari mereka untuk bercerita. Anakku, kau bukan anak angkatku, engkau adalah anak kandungku sendiri. Akulah yang mengandungmu dan melahirkanmu, Talibu. Dan ayahmu adalah dia inilah. Ia berhenti sebentar. Merasa betapa dua pasang mata di depannya itu memandang seakan hendak menembus jantungnya dan betapa dua tangan yang dipegangnya itu gemetar. Bu Song Koko, ketahuilah bahwa sepeninggalmu, baru aku ketahui bahwa aku mengandung. Tentu saja aku menjadi bingung sekali. Untung ada Kayabu yang setia dan berbudi mulia. Dialah yang menolongku, menjaga teguh agar rahasiaku tidak diketahui siapapun di sini. Bahkan ketika aku melahirkan, yang tahu hanyalah seorang dukun dan Kayabu sendiri. Tidak hanya itu, sebelumnya Kayabu lalu memilih seorang gadis untuk dikawin, karena menurut rencananya, anak yang akan kulahirkan itu akan diakui sebagai anak istrinya. Sampai di sini ia berhenti dan dari kedua mata Pangeran Talibu bertitik air mata, sedangkan tangan pemuda itu kini menggenggam tangan ibunya dengan erat. Sedu sedan naik dari dada Yalina, dan suling emas mendengarkan dengan muka pucat dan mata bersinar-sinar. Ketika dia menoleh kepada Talibu, pandang matanya mesra dan penuh kasih. Setelah gelora perasaan harunya mereda, Yalina melanjutkan, rencana Kayabu berjalan baik. Aku melahirkan, dan engkau, Talibu, begitu lahir terus secara diam-diam dibawa oleh Kayabu, dan diumumkan bahwa istrinya melahirkan engkau. Baru setelah engkau berusia 5 tahun, kuangkat menjadi putraku. Aku ibu kandungmu, dan dia inilah ayahmu yang sejati. Talibu tak dapat menahan perasaannya lagi. Ia bangkit berdiri dari tempat duduknya lalu memeluk ibunya. Ibu, ibu, mereka bertangisan. Kemudian pemuda itu berlutut di depan suling emas sambil berkata dengan suara menggetar, ayah. Dua titik air mata menetes di atas pipi pendekar sakti itu ketika ia memeluk putranya dan mengangkat bangun. Terima kasih kepada Tian bahwa aku dikaruniai seorang putra seperti engkau, Talibu. Engkau tampan dan gagah. Sungguh aku merasa bangga sekali. Akan tetapi tiba-tiba Yalina menangis terseduh-seduh, tangis yang amat sedih. Suling emas dan Talibu menjadi terkejut dan heran. Mengapa Yalina berduka? Padahal bukankah pertemuan antara ibu, anak, dan ayah ini suatu peristiwa yang amat menggembirakan? Kalau Yalina menangis terharu, hal itu tidak mengherankan, akan tetapi tangisnya amat menyedihkan. Lin Moy, kemana perginya kegagahan dan ketabahanmu? Bukankah menggirangkan sekali pertemuan di antara kita bertiga ini? Ibu, kenapa ibu begini berduka? Ratu Yalina mengangkat muka, menahan isaknya lalu berkata, Songko, anakku Talibu, ada hal yang selama kau terlahir menjadi derita batin hebat bagiku. Talibu, ketika engkau terlahir, lahir pula seorang adikmu. Engkau adalah anak kembar, ibu. Talibu terkejut dan menangkap tangan ibunya. Suling emas hanya memandang seperti orang dalam mimpi. Adik kembarmu itu kemudian oleh Panglima Kayabu diserahkan kepada nenek dukun untuk dipelihara baik-baik dan dirahasiakan dari orang lain, sementara engkau sendiri dibawa pergi Panglima Kayabu. Akan tetapi,
Pada keesokan paginya, nenek dukun itu kedapatan mati di dalam taman istana. Ah, kini suling emas yang berseru. Dan anak itu, adikku itu, bagaimana, ibu? Itulah yang menyusahkan hatiku. Adikmu itu telah lenyap tak meninggalkan jejak sama sekali. Tentu saja aku dan Kayabu tidak berani ribut-ribut tentang hilangnya anak itu karena takut rahasiaku akan terbongkar. Bu Song Koko, inilah sebabnya mengapa selama ini aku berusaha keras untuk mencari dan memanggilmu ke sini. Tak kuat aku menanggung rahasia ini lebih lama lagi. Kalau aku teringat akan anak perempuan kita itu, tak dapat menahan kesedihan hatiku. Dan kini, mendengar akan malapetaka yang menimpa Kanda Busin. Ah! Kembali Ratu Yalina menangis sedih. Dua orang laki-laki itu, ayah dan anak, saling pandang dan hanya bengong tak dapat bicara. Hati mereka tidak karuan rasanya. Pukulan hebat menghantam batin mereka mendengar semua kenyataan yang sama sekali tak pernah mereka duga. Tiba-tiba suling emas menamparkan pahanya sendiri. Ah, dia, tentu dia, tak salah lagi. Yalina mengangkat muka memandang, apa maksudmu, Songko? Suling emas memegang kedua pundak Ratu Yalina, wajahnya berseri, matanya bersinar-sinar. Lin Moy, aku telah bertemu dengan anak perempuan kita. Dia seorang gadis jelita, serupa benar dengan engkau, ilmu kepandaiannya amat lihai. Julukannya Mutiara Hitam dan namanya, kalau tak salah Quilan. Dia menjadi murid Xian Eng. Yalina meloncat bangun, matanya terbelalak. Ah, betul juga, mayat nenek dukun itu mengalami pukulan yang hebat. Kiranya Enci Xian Eng yang membunuhnya dan membawa pergi anakku. Akan tetapi, mengapa ia tidak menjumpai aku? Mengapa ia berbuat begitu aneh? Kau tahu keadaan Xian Eng, Lin Moy? Mereka termenung, teringat akan keadaan Kam Xian Eng yang menjadi gila. Songko, ceritakan keadaan gadis itu, anak kita itu kalau kau tak salah sangka. Di mana kau bertemu dengannya? Bagaimana dia? Benar, ceritakan, ayah. Aku ingin sekali mendengar tentang adikku, kata pula Pangeran Talibu dengan suara tersendat karena terharu. Mengingat bahwa ia mempunyai adik kembar, sesuatu yang amat mesra dan aneh bergejolak di dalam hatinya. Maka berceritalah suling emas tentang pertemuannya beberapa kali dengan Quilan. Ketika ia menceritakan sikap Quilan yang marah-marah, yang menegurnya mengapa meninggalkan Ratu Hitan, kemudian betapa Quilan yang marah-marah itu menyatakan sebagai anak Ratu Hitan. Mendengar penuturan ini, Ratu Yalina kembali menangis saking terharu dan girang hatinya karena mendapat kenyataan bahwa anaknya yang lenyap sejak baru lahir itu ternyata masih hidup dan menjadi murid encinya. Dia cantik dan gagah, ilmu silatnya ganas dan dahsyat lagi aneh. Tentu saja karena dia murid Xian Eng yang mewarisi semua kitab mendiang ibuku dan mempelajarinya secara ngawur dalam keadaan sakit ingatan. Quilan amat galak dan jujur, berani tak mengenal takut, persis seperti ibunya. Suling emas teringat akan ini tertawa dan Yalina dalam tangisnya juga ikut tertawa. Melihat betapa ayah dan ibunya saling berpandangan mesra, mengingat pula bahwa selama 20 tahun mereka tak saling jumpa, Pangeran Talibu yang sudah menjelang dewasa dan yang hatinya masih terguncang menghadapi kenyataan luar biasa tentang dirinya, lalu berkata, "Harap ayah dan ibu maafkan aku. Aku masih bingung dan pusing akan kenyataan yang hebat dan membahagiakan hati ini. Aku ingin mengasuh." Tanpa menanti jawaban pemuda ini segera lari keluar dari kamar ibunya sambil menutupkan daun pintu. Pemuda ini sesungguhnya tidak pergi ke kamarnya, melainkan menjaga di ruangan luar untuk melarang siapa saja, juga pelayan-pelayan ibunya, andai kata malam itu ada yang akan memasuki kamar ibunya. Sampai lama suling emas dan Yalina saling pandang, kemudian seperti ditarik oleh besi sembrani, keduanya saling peluk. Semua kerinduan hati, semua rasa cinta kasih yang selama ini ditahan-tahan dan dipendam, kini tercurahkan. Sampai pagi mereka tidak tidur, berbisik-bisik mesra dan menceritakan pengalaman masing-masing. Akhirnya, ketika malam terlewat menjelang pagi, suling emas berkemas dan berkata, "Sekarang juga aku akan berangkat, Lin Moy. Betapapun juga malapetaka yang menimpa Bengkau tak mungkin kudiamkan begitu saja." "Engkau benar, Koko, akan tetapi, betapa aku akan kehilangan dan kesepian lagi. Ah, betapa inginku selamanya tinggal di sampingmu tak pernah berpisah lagi. Agaknya aku rela meninggalkan kedudukanku sebagai ratu." "Lin Moy, tidak mungkin begitu, belum tiba waktunya. Engkau harus ingat akan nasib bangsamu dan kulihat putra kita Talibu amat cakap menjadi calon raja. Apabila ia sudah cukup masak dan kau angkat menjadi penggantimu memimpin bangsanya,
barulah tepat rasanya kalau engkau ingin menghabiskan masa hidup di sampingku. Aku pun sudah bosan menghadapi segala macam urusan dunia ramai. Setelah putra kita menjadi raja, marilah ikut bersamaku ke puncak gunung berdua dan menghabiskan sisa hidup di sana. Akan tetapi sekarang kita berdua masih menghadapi tugas berat. Engkau menuntun Talibu memimpin rakyatmu, dan aku akan pergi ke Nancao sekalian mencari putri kita, Kuilan atau Mutiara Hitam. Mendengar kalimat terakhir ini, berserilah wajah Ratu Yalina. Mutiara Hitam, alangkah seramnya julukan anakku. Songko, jahatkah dia? Kurasa tidak jahat, hanya aneh seperti gurunya. Tak lama kemudian berangkatlah Suling Emas, berangkat dengan diam-diam meninggalkan istana Hitan, diantar oleh peluk cium penuh kasih sayang Ratu Yalina, dan pandang mata berlinang air mata sampai bayangannya lenyap di balik kesuraman fajar. Dengan kepandaiannya yang luar biasa, mudah saja bagi Suling Emas untuk pergi tanpa diketahui seorang pun penjaga. Pada keesokan harinya, Pangeran Talibu memberitahu para panglima bahwa kepala pengawal Bubeng Lojin semalam berpamit dan pergi. Karena semua panglima mengenal Bubeng Lojin sebagai seorang yang aneh, mereka tidak menjadi heran, hanya kagum karena kepergian kakek itu seperti iblis saja, tak terlihat oleh seorang pun penjaga. Di antara para panglima tentu saja hanya Lon Ti Chiangkun dan Hoan Ti Chiangkun yang tahu bahwa kakek aneh itu sebetulnya adalah Suling Emas, kakak angkat sang ratu. Ruangan itu lebar dan indah. Dindingnya terhias lukisan-lukisan yang amat indah dan kuno. Mereka duduk menghadapi sebuah meja bundar yang lebar, masing-masing duduk di atas sebuah bangku berukir naga. Qiang Liong tampak tenang, sungguh pun diam-diam ia mencari akal untuk dapat meloloskan diri. Kalau ia tidak ingat akan Kam Han Ki, tadi setelah Siang Kui dan Siang Hui dibebaskan, tentu ia sudah memberontak dan lari pula. Akan tetapi dia sudah mengambil keputusan untuk menolong Kam Han Ki. Di sebelah depannya, terhalang meja itu, duduk Bo Le Kausu dan Siang Mo Sin. Bo Le Kausu juga nampak tenang namun sepasang matanya bersinar gembira, mulutnya tersenyum-senyum. Wajahnya yang masih tampan membayangkan kecerdikan. Adapun Siang Mo Sin yang duduk di sampingnya memandang Qiang Liong dengan bibir tersenyum dan matanya kadang-kadang memandang kagum akan ketampanan dan kemudaan pemuda itu, akan tetapi juga kadang-kadang dengan penuh kebencian kalau ia teringat bahwa pemuda ini adalah murid Suling Emas musuh bebuyutan yang dibencinya. Qiang Kongcu, kami telah mendengar bahwa kau adalah putra pangeran, berarti engkau adalah seorang pemuda bangsawan tinggi. Juga engkau adalah murid Suling Emas, berarti kepandaianmu juga amat lihai. Karena kedua kenyataan itulah maka Pinceng tidak mau bermusuhan denganmu dan rela membebaskan dua orang gadis tawanan. Qiang Kongcu, sebagai seorang pemuda bangsawan, apakah engkau tidak bercita-cita untuk memiliki kedudukan yang paling tinggi? Qiang Liong memandang tajam penuh selidik. Apa maksudmu? Tanyanya tenang. Hehehe, Qiang Kongcu yang cerdik pandai masa belum dapat menduga maksud Pinceng? Kerajaan Sung adalah amat buruk pemerintahannya dan amat lemah. Hal ini sudah jelas dan Kongcu tentu mengetahuinya. Terhadap kekuasaan Hitan dan Nancao yang kecil saja tidak mampu melawan. Bukan tidak mampu melawan, melainkan karena kedua kerajaan itu adalah kerajaan sahabat. Qiang Liong membantah sungguh pun diam-diam di hatinya ia membenarkan omongan pendeta itu. Hahaha, mana bisa bersahabat dengan orang-orang Hitan dan dengan Nancao yang kecil dan mengganggu? Kerajaan Sung seringkali dipaksa membayar upeti kepada kerajaan Hitan, hal itu jelas menandakan bahwa Sung hanya dapat menghadapi lawan dengan sogokan. Dan untuk memperoleh harta benda sogokan itu tentu saja caranya memeras rakyatnya. Qiang Kongcu, hal itu sudah Pinceng ketahui jelas berdasarkan penyelidikan bertahun-tahun, tak perlu Kongcu menyangkal pula. Andai kata benar pendapatmu bahwa kerajaan Sung lemah, abis apakah yang kau kehendaki? Pertanyaan Qiang Liong masih tenang, padahal di dalam hatinya ia berdebar keras. Inilah merupakan inti daripada tugasnya diutus Kaisar, menyelidiki keadaan tentara Hesi-Hesia dan sekarang ia bahkan berhadapan muka dengan pemimpin Hesi-Hesia, bicara tentang politik Hesi-Hesia terhadap Sung. Pinceng harap Qiang Kongcu bijaksana dan dapat memilih mana yang menguntungkan bagimu. Pinceng menawarkan kerjasama denganmu, kita gempur bersama kerajaan Sung. Pinceng bergerak dari luar dan engkau bergerak dari dalam. Qiang Liong mengangguk-angguk. Dari ucapan ini saja ia tahu bahwa Bo Le Kausu belum mengadakan hubungan dengan pengkhianat-pengkhianat di dalam kerajaan dan hatinya menjadi lega. Hal ini merupakan salah satu hal yang ia selidiki. Dengan suara tenang ia bertanya, dan balas jasaku. Hahaha, engkau benar-benar seorang yang cerdik, Qiang Kongcu. Benar,
Urusan besar ini harus dirundingkan masak-masak. Bagaimana kalau engkau menjadi raja kerajaan Sung, Qiang Kongcu? Sikap Qiang Liong masih tenang, namun jantungnya seperti meloncat ke atas saking kagetnya mendengar janji yang amat muluk ini. Sampai beberapa lama ia tidak dapat menjawab, hanya memandang wajah Bo Le Kausu dengan mata terbelalak. Melihat sikap pemuda ini, Bo Le Kausu tertawa bergelak. Hahaha, apakah balas jasa itu kurang besar, Kongcu? Qiang Liong dapat menenteramkan hatinya lagi dan ia tersenyum lebar. Cukup hebat dan muluk, Kausu. Seorang muda dan bodoh seperti aku, mana bisa menjadi raja? Harap kau jangan main-main. Mengapa tidak? Raja Sung yang sekarang ini bisa apakah? Engkau jauh lebih pandai, lebih gagah dan lebih cakap menjadi raja. Pincang tidak main-main, Qiang Kongcu. Kalau kau suka membantu dari dalam dan gerakan kita berhasil menundukkan kerajaan Sung, engkaulah yang akan menjadi pengganti Raja Sung. Bagaimana? Qiang Liong mengangguk-angguk. Memang muluk dan enak sekali kalau hanya dibicarakan begini saja. Akan tetapi, apakah engkau tahu sampai di mana hebatnya kekuatan kerajaan Sung, Bo Le Kausu? Apakah yang kau andalkan untuk dapat menaklukkan Sung? Dengan cerdik sekali, berkedok kesangsiannya akan hasil persekutuan itu, ia ingin mengetahui rahasia kekuatan barisan Hesi-Hesia. Kembali pendeta itu tertawa bergelak dan mengangkat cawan araknya. Mari kita minum dulu dan bersiaplah untuk bergembira mendengar keteranganku yang membesarkan hati, Kongcu. Qiang Kongcu dengan wajah berseri dan mulut tersenyum mengangkat cawan dan minum araknya. Bahkan Siang Mo Xin Ni agaknya gembira juga melihat pemuda itu suka menjadi sekutu mereka. Kalau pemuda ini menjadi sekutu, tentu saja ia tidak menganggapnya sebagai musuh dan memang sejak tadi ia memandang kagum, membayangkan betapa akan senang hatinya kalau ia dapat bersahabat dengan pemuda tampan dan gagah ini. Selama ini, ia hanya dapat bermesra dengan pemuda-pemuda lemah seperti kucing kalau dibanding dengan pemuda ini yang seperti singa. Qiang Kongcu, jangan kau kira bahwa Pinceng tidak tahu akan keadaan dan kekuatan kerajaan Sung. Sudah bertahun-tahun Pinceng melakukan penyelidikan. Raja Sung yang gila kesenangan dan kesenian itu hanya mengerahkan sebagian besar tentaranya di perbatasan utara, menjaga penyerbuan bangsa-bangsa di utara yang sejak dahulu mengancam Sung. Sebagian pula untuk menjaga perbatasan di selatan, sedangkan sebagian kecil tersebar di pantai timur menjaga kerusuhan yang ditimbulkan bajak laut. Akan tetapi bagian barat hanya dijaga oleh pasukan-pasukan kecil karena daerah pegunungan yang sambung menyambung sukar diadakan penjagaan kecuali dengan pasukan besar. Pula Raja Sung tidak menganggap akan datang ancaman dari barat. Inilah keuntungan kita, Kongcu. Jika Pinceng menyerbu dari barat, dibagi menjadi 3-4 barisan besar menyerbu, tentu dengan mudah akan dapat kami hancurkan penjagaan di perbatasan itu dan kami akan terus menyerbu kerajaan Sung dari 3 jurusan, terbesar dari barat, yang lainnya dari utara dan selatan kami kepung kota raja. Sementara itu, engkau bergerak dari dalam dengan pasukan yang dapat kau kumpulkan. Dengan begini, apa susahnya menjatuhkan kaisar boneka itu? Haha, diam-diam Qiang Liong terkejut sekali. Hebat rencana pimpinan Hesi-Hesia ini. Ia sudah mendapat keterangan dari para penyelidik bahwa barisan Hesi-Hesia tidak kurang dari 100.000 orang banyaknya. Dan memang tepat apa yang dikatakan Bo Le Kausu. Keadaan penjagaan kerajaan Sung memang seperti yang diutarakannya tadi. Kalau siasat itu dipergunakan oleh pimpinan Hesi-Hesia ini, agaknya akan besar bahaya kehancuran mengancam kerajaan Sung. Dan ia harus mencegahnya. Satu-satunya jalan untuk mencegahnya, ia harus dapat meninggalkan tempat ini, kembali ke kerajaan dan melaporkannya kepada kaisar agar dapat diatur siasat untuk menghadapi bala tentara Hesi-Hesia. Ia harus berlaku cerdik dan tiada cara lain kecuali menerima usul persekutuan Bo Le Kausu. Hebat, rencana yang kau atur itu benar-benar mengagumkan, Kausu. Kalau siasat itu dijalankan, apalagi ada bantuan yang kuat dari dalam, akan mudahlah merebut singgasana. Ia sengaja memasang muka berseri-seri dan sepasang matanya berkilat penuh harapan. Akan tetapi, bagianku dalam rencana ini amat berbahaya. Kalau ketahuan rencanaku, tentu akan ditangkap sebagai pengkhianat dan dihukum mati. Akan sepadankah balas jasa untukku? Apakah engkau kelak tidak akan melanggar janjimu tadi? Bo Le Kausu menenggak araknya lalu tertawa. Hahaha, Pinceng Bo Le Kausu adalah pemimpin besar bangsa Hesi-Hesia, juga ketua para pendeta jubah merah. Tak nanti akan menarik kembali janji. Kalau berhasil usaha kita, pasti engkau yang akan menduduki singgasana kerajaan Sung. Pinceng tidak ingin menjadi raja di kerajaan Sung.
Cukup bagi Pinceng asal Kongcu pun mengenal budi membagi keuntungan dan menghadiahkan setengah wilayah kerajaan bagian barat kepada bangsa Hesi-Hesia. Bukankah ini adil? Bukan main gemasnya hati Qiang Liong kepada pendeta yang licik ini, akan tetapi wajahnya tidak berubah, tetap gembira penuh harapan. Aku menerima usulmu, Bo Le Kausu, dan aku akan berusaha menghubungi para panglima pasukan yang merasa tidak puas dengan kaisar. Percayalah, banyak di antara para panglima adalah sahabat baik ayahku, Pangeran Qiang. Hahaha, mari kita minum arak untuk persekutuan kita ini. Mereka bertiga kembali minum arak dan pada saat itu, seorang pelayan wanita datang berlari-lari dan berlutut di depan Siang Mo Sin Ni sambil berkata gugup. Mohon maaf kalau hamba mengganggu. Akan tetapi hamba melaporkan bahwa bocah yang ditawan itu tahu-tahu sudah berada di dalam kamar paduka dalam keadaan pingsan, sedangkan penjaganya kedapatan tewas di kamar tahanan. Siang Mo Sin Ni mengeluarkan suara melengking panjang dan pelayan yang melapor itu sudah mencelat beberapa meter dan roboh pingsan karena ditendang, sedang tubuh Siang Mo Sin Ni sendiri sudah mencelat seperti terbang meninggalkan ruangan itu menuju ke kamarnya. Seorang pelayan pria lalu mengangkat pelayan wanita yang pingsan itu, membawanya ke ruangan belakang. Dapat dibayangkan betapa kaget hati Qiang Liong mendengar laporan tadi. Tak salah lagi, pikirnya, bocah yang dimaksudkan itu tentulah Han Qi. Pantas ia tidak berhasil menemukan anak itu, kiranya pingsan di kamar Siang Mo Sin Ni. Bo Le Kausu, katanya menahan getaran hati dan suaranya tetap tenang. Setelah kita menjadi sekutu dan orang sendiri, apakah engkau tidak mau memandang mukaku membebaskan Kam Han Qi itu? Betapapun juga, Kam Busin adalah paman guruku sehingga amat tidak enak bagiku kalau anak itu tidak kubawa pulang. Tentu akan mencurigakan orang dan menduga bahwa aku berbaik denganmu. Bo Le Kausu mengangguk-angguk dan bangkit berdiri. Masuk akal pula omonganmu ini. Akan tetapi karena anak itu merupakan tawanan sini, sebaiknya aku membujuknya. Harap Kongcu menunggu di sini. Setelah berkata demikian, Bo Le Kausu lalu meninggalkannya, masuk menyusul Siang Mo Sin Ni dengan langkah lebar. Qiang Liong terhenyak di atas bangkunya seperti patung. Ketika ia melirik, ternyata bangunan itu terkurung ratusan orang Hesi-Hesia yang agaknya diam-diam telah menerima perintah untuk menjaga dan mencegah dia melarikan diri. Ia menghela napas dengan perasaan tegang. Berhasilkan bujukan Bo Le Kausu? Kalau berhasil dan dia boleh membawa Han Qi, alangkah untungnya. Tentang persekutuan dan janjinya kepada Bo Le Kausu, janji itu hanya ia adakan bukan sekali-kali untuk semata-mata menyelamatkan dirinya, melainkan terutama sekali untuk menyelamatkan kerajaan Sung. Karena andai kata ia berkeras menolak sampai tewas di situ, bukankah rencana Bo Le Kausu tadi akan dijalankan tanpa sepengetahuan kerajaan Sung sehingga terjadi malapetaka hebat? Tiba-tiba ia menyeringai dan menahan napas. Rasa yang amat nyeri menusuk perutnya, rasa nyeri yang hampir tak tertahankan. Ia mengumpulkan hawa murni di tubuhnya, mengerahkan sinkangnya diarahkan ke perut sambil menarik napas panjang. Rasa nyeri lenyap seketika, namun hatinya menjadi gelisah. Tahulah ia bahwa ia telah terluka oleh pukulan Siang Mo Sin Ni tadi, luka yang aneh karena entah di bagian mana. Rasanya di perut, akan tetapi begitu dilawan sinkang rasa nyeri itu hilang. Ia tidak tahu bahwa pukulan tadi adalah pukulan yang meracuni darahnya dan tentu saja yang pertama-tama terasa adalah bagian yang tadi terpukul. Tak lama kemudian dari ruangan dalam muncul keluar Bo Le Kausu dan Siang Mo Sin Ni. Jantung Qiang Liong serasa berhenti berdetik ketika melihat Siang Mo Sin Ni mendukung seorang anak laki-laki. Ia tidak mengenal Han Qi karena ketika ia mengunjungi pamannya dahulu Han Qi masih seorang bayi. Akan tetapi ia dapat menduga bahwa anak berusia 11 tahun itu tentulah Han Qi. Anak itu sudah sadar akan tetapi melihat keadaannya yang tak dapat bergerak dan lemas, Qiang Liong maklum anak itu tentu tertotok. Menurutkan kata hatinya, ingin ia meloncat dan merampas bocah itu untuk kemudian dibawa lari. Akan tetapi, pikirannya yang cerdik melarang ia melakukan hal itu. Kalau ia lakukan berarti ia mencari mati dan Han Qi juga takkan tertolong. Yang lebih hebat lagi, kerajaan Sung akan terancam bencana hebat. Biarpun hatinya seperti ditusuk, ia tetap bersikap tenang dan ketika mereka berdua sudah datang dekat, ia bertanya. Bagaimanakah, Kausu dan Sin Ni, apakah persekutuan kita cukup berharga untuk Jiwi atau kalian mengampuni anak itu dan memberikannya kepadaku? Tiba-tiba Bo Le Kausu membentak keras, Qiang Liong. Apakah hatimu palsu dan kau tidak menghargai perjanjian kita? Sikap kakek ini jelas mencurigai dan menentang. Qiang Liong terkejut. Ia harus berhati-hati. Kakek gundul ini amat cerdik.
Apa alasannya engkau menyangka seperti itu, Kau Su? Kalau engkau memang jujur, mengapa kau ingin benar menolong anak ini? Sepatutnya sebagai tanda persahabatan engkau merelakan anak ini kepada Sini. Urusan kita amatlah besar. Urusan anak ini tidak ada artinya. Apa artinya nyawa seorang bocah seperti ini? Nah, jawablah bagaimana pikiranmu. Kalau kau mementingkan anak ini, berarti kau tidak sungguh-sungguh hendak bersekutu dengan kami. Qiang Liong terkejut dalam hatinya. Tak disangkanya kakek gundul ini sedemikian cerdik. Ia memutar otak mencari siasat, namun tidak melihat jalan lain kecuali berpura-pura tidak mengerti dan mengalah. Aku hanya ingin menolong karena dia putra paman guruku. Akan tetapi sama sekali bukan berarti aku melupakan persekutuan kita. Abis, bagaimanakah kehendakmu dengan anak ini, Kau Su? Beritahulah dan aku tentu saja akan menerima usulmu asalkan demi kebaikan kita bersama, terutama sekali tentu saja, demi berhasilnya usaha besar kita. Sengaja Qiang Liong menekankan usaha besar karena ia maklum bahwa kepala gundul ini amat membutuhkan bantuannya untuk menghimpun tenaga yang akan bergerak dari dalam kota raja. Hai Hik, alasanmu dibuat-buat, Qiang Kongcu. Kalau memang benar kau begitu mementingkan persekutuan di antara kita, mengapa kau hendak merampas anak ini dari tanganku? Susah payah anak ini kupelihara, kubebaskan dari kematiannya di rumahnya, kemudian kubikin gemuk sehat untuk keperluanku yang amat penting, menyempurnakan ilmu yang sedang kulatih. Kalau aku berkeras tidak mau menyerahkan anak ini kepadamu, kau mau apa, Qiang Kongcu? Apakah kau akan membatalkan persekutuan kita hanya karena anak ini? Dapat dibayangkan betapa bingung dan gelisah rasa hati Qiang Liong. Ia menghadapi jalan buntu. Membatalkan persekutuan berarti kematian baginya dan membahayakan kerajaan Sung. Kalau tidak mana mungkin ia membiarkan anak itu dijadikan korban secara mengerikan. Dari Poleng In ia sudah mendengar betapa iblis betina ini hendak melakukan Ikin Hoan Jue untuk kesempurnaan ilmunya Hun Beng Toh Wat, dan untuk keperluan inilah Han Qi ditawan. Ia sendiri belum tahu secara jelas bagaimana orang melakukan Ikin Hoan Jue mengambil sumsum dan darah putih dalam urat, akan tetapi dapat membayangkan bahwa hal itu tentu mengerikan dan kejam sekali. Jadi engkau akan membunuhnya, Siang Mo Sini. Melihat keraguan pemuda itu, Bo Le Kausu lalu memandang tajam. Pendeta ini adalah seorang yang cerdik. Kalau tidak, tentu saja ia tidak menjadi pemimpin bangsa Hesi-Hesia. Ia melihat betapa Siang Mo Sini dan pemuda itu saling berhadapan, saling siap untuk bertanding. Hal ini tidak ia inginkan karena ia benar-benar mengharapkan bantuan pemuda ini yang telah terpikat karena dijanjikan kedudukan raja. Maka cepat-cepat ia melangkah maju dan berkata, antara orang sendiri tak perlu ribut-ribut, kalau memang kita semua beritikat baik. Ia memandang Siang Mo Sini penuh arti kemudian melanjutkan. Qiang Kongcu, Pinceng telah bicara panjang lebar dengan Sini. Memang Sini membutuhkan anak ini untuk menyempurnakan ilmunya, akan tetapi Pinceng yang menanggung bahwa anak ini tidak akan dibunuhnya. Biarlah kita sama lihat, kalau kelak engkau dapat memegang janjimu dan mengerahkan tenaga bantuan dari dalam kota raja, Pinceng berjanji akan menyerahkan anak ini dalam keadaan hidup kepadamu. Diam-diam Qiang Liong menyumpahi pendeta yang amat licik ini di dalam hatinya. Ia mengerti bahwa Han Qi dijadikan barang tanggungan untuk menguji kesetiaannya dalam persekutuan itu. Tidak ada pilihan lain. Kalau kelak pasukan Hesi-Hesia menyerbu, kerajaan Sung akan mengatur penjebakan yang menghancurkan barisan musuh dan dia sendiri akan mengumpulkan tenaga, bahkan gurunya sendiri tentu akan membantunya untuk menangkap Bo Le Kausu dan Siang Mo Sini, dan kalau tidak terlambat akan menolong Han Qi. Akan tetapi awaslah kalian, kutuknya dalam hati, kalau anak ini kalian bunuh, jangan harap kalian dapat terlepas dari hukumanku. Ia mengangkat kedua bahunya dan duduk kembali. Apa boleh buat? Kalau kau tidak percaya penuh kepadaku, boleh saja anak ini kau tahan, Bo Le Kausu. Betapapun juga, urusan besar itu tentu saja jauh lebih penting. Bagus, mari kita minum arak untuk saling pengertian yang baik ini. Kembali mereka mengangkat cawan arak dan meminumnya. Siang Mo Sini tersenyum, lalu cekikikan. Hai Hik, siapa tahu hati manusia, memang aku tidak akan membunuh anak ini, akan tetapi aku harus mengambil sedikit darahnya, sedikit-sedikit tiap hari dan kuganti dengan obat agar darahnya pulih. Sekarang pun akan kubuktikan caranya agar hati Qiang Kongcu tidak ragu-ragu lagi. Setelah berkata demikian, Siang Mo Sini meletakkan tubuh Han Qi di atas meja bundar yang besar itu. Anak itu telentang di atas meja, matanya yang lebar memandang Siang Mo Sini dan Bo Le Kausu penuh kebencian.
Ketika melirik ke arah Qiang Liong, dia hanya memandang sekilas karena tidak mengenal siapa pemuda itu yang agaknya tidak sepenuh hati hendak menolongnya.